Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yulia Vida. And in this video, we're going to talk about demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional. We will talk about 5 points here. The first one is about sejarah pendidikan Indonesia. The second one is about pendidikan yang dimulai dari keluarga. The third one is about peran guru. The fourth one is about mendidik menyeluruh. And last but not least, the fifth point, we will talk about pendidikan abad 21, which relates to revolusi industri 4.0 and also era society 5.0. So let's get started. Alright, the first point is about sejarah pendidikan Indonesia. Kita mengetahui bahwa sejarah pendidikan Indonesia sudah dimulai lama sekali, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Kita juga mengetahui bahwa Bapak Pendidikan kita, Ki Raja Dewantara, sangat sering mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui tulisan-tulisan. Dari tulisan-tulisan beliau, timbullah gagasan-gagasan revolusioner yang menumbuhkan semangat untuk memerdekakan belenggu dari pendidikan. Selaras dengan gagasan dari Ki Raja Dewantara, terbentuklah filosofi pendidikan Ki Raja Dewantara yang tergabung dalam 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip trikon, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Kita mulai dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan di sini ada 2 macamnya. Yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kita mengetahui bahwa alam di Indonesia sangat luas dan berbeda-beda, sehingga dalam melaksanakan pendidikan harus dilaksanakan dengan kondisi geografis atau alam di mana sekolah tersebut berada. Kita menyamakan kurikulum atau bagaimana mengajar peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan dan peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi hal tersebut harus dibedakan sesuai dengan kodrat alam atau bagaimana kondisi geografis dalam wilayah pendidikan tersebut. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kita mengetahui bahwa zaman terus berubah dan pendidikan terus melakukan inovasi-inovasinya agar tetap memenuhi kebutuhan zaman. Kita mengetahui bahwa di abad 20 penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan tidak terlalu masif. Sedangkan sekarang, karena perubahan zaman yang banyaknya teknologi sudah digunakan secara masif dan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Selain ini adalah prinsip trikon. Dalam prinsip trikon, yang pertama adalah prinsip kontinuitas, yang kedua adalah prinsip konvergensi, dan yang ketiga adalah prinsip konsentris. Yang pertama, dalam prinsip kontinuitas, pendidikan harus tetap berdialog dengan sejarah dan juga tidak melupakan budaya sehingga jati diri Indonesia tetap ada dalam pendidikan. Yang kedua adalah prinsip konvergensi. Jadi pendidikan ini tujuannya adalah memanusiakan manusia, sehingga fokus utama dalam pendidikan ini adalah peserta didik. Yang terakhir adalah prinsip konsentris, di mana kita harus address perbedaan yang ada di peserta didik, sehingga kita mengetahui bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan yang harus dipenuhi melalui pendidikan. Yang terakhir adalah budi pekerti. Jadi kita mengetahui bahwa pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk membentuk peserta didik yang tercermin dalam cipta, rasa, dan karya menjadi manusia yang seutuhnya dan manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah pendidikan yang dimulai dari keluarga. Kita mengetahui bahwa pendidikan yang paling utama dan yang pertama kita dapatkan dari lingkungan keluarga. Sehingga kita mengetahui bahwa peran keluarga ini sangat sentral dan sangat penting dalam pendidikan. Kita dapat melihat bahwa terdapat kasus di mana jika ada keluarga yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan pendidikan yang cukup. Dan hal tersebut juga bisa terjadi jika anak tersebut kekurangan motivasi internal sehingga tidak ada motivasi dari keluarganya, dan hal tersebut akan sangat disayangkan karena pendidikan itu adalah hak untuk semua anak dan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga pendidikan dari lingkungan keluarga ini sangat penting untuk membentuk bagaimana peserta didik atau seorang manusia itu tumbuh dan berperilaku di masyarakat. Poin yang ketiga adalah peran guru dalam pendidikan. Kita mengetahui bahwa pada zaman ini peran guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan peserta didik, akan tetapi guru menjadi fasilitator di dalam pembelajaran dan menempatkan peserta didik sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran.
Menjadi pendidik yang relevan berarti sebagai guru harus dapat menuntun kekuatan kodrat peserta didik untuk mencapai kemerdekaan dan juga berdaya. Menjadi berdaya berarti peserta didik dapat menentukan kebutuhan dan tujuan belajar. Dan yang kedua, menuju kemerdekaan yang berarti seorang manusia harus dapat bersandar pada diri sendiri, baik lahir maupun batin. Poin yang ketiga adalah mendidik menyeluruh. Kita mengetahui bahwa sebagai seorang guru harus tetap menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berkembang dengan cara menumbuhkan semangat untuk terus melakukan pelatihan dan juga pengembangan diri, mungkin melalui micro teaching yang dilakukan. Dan kita juga mengetahui bahwa ada dua prinsip yang berbeda di sini. Yang pertama adalah pengajaran dan yang kedua adalah pendidikan. Pengajaran itu dimana kita melakukan transfer ilmu atau sebuah ide kepada seseorang, sedangkan pendidikan kita mengetahui bahwa itu adalah proses tumbuhnya peradaban. Sehingga di sini ada dua perbedaan yang harus kita ketahui dan kita harus menyelaraskan tujuan bahwa kita tidak hanya sebagai seorang pengajar, tapi kita adalah juga seorang pendidik yang harus menaburkan atau menumbuhkan peradaban dan tidak hanya transfer ilmu. Topik yang terakhir adalah pendidikan di abad 21 yang berhubungan dengan revolusi 4.0 and era society 5.0. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam tentang topik ini, kita harus mengetahui bahwa kalau tujuan pembelajaran itu tidak hanya untuk menyampaikan ilmu atau manfaat yang hanya dilakukan untuk peserta didik lolos ujian atau sebuah tes begitu ya. Tapi di sini adalah bagaimana tempat untuk tumbuhnya peradaban. Sehingga pendidikan di abad 21 ini memerlukan banyak sekali integrasi mulai dari teknologi dan juga sumber daya manusia yang terlebih ada di sisi seorang pendidik. Dengan mengetahui bahwa peserta didik sudah mengetahui atau mempunyai pengetahuan awal, kita sebagai pendidik maka akan mengetahui bahwa kita tinggal menuntun bagaimana pendidik itu dapat berpikir kritis dan juga menyampaikan pendapatnya, sehingga hal tersebut tidak akan membuat kita underestimate peserta didik dan juga membuat kita terus berkembang sebagai seorang manusia. Kita tidak akan membatasi peserta didik untuk menjadi seorang yang harus kita tentukan. Mereka bebas dan dapat berkembang sesuai dengan mereka sendiri dan tujuan mereka di masa depan. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan students atau peserta didik sebagai subjek atau individu aktif di dalam kelas, sehingga disinilah peran dari student-centered classroom dibutuhkan, sehingga kita mengetahui bahwa peserta didik akan terus berkembang. Selain itu, kita juga dapat menerapkan banyak metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan juga address kebutuhan yang berbeda-beda dari siswa. Seperti kita dapat menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran sehingga kebutuhan siswa mulai dari kinestetik, audio, visual atau audiovisual semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari panjangnya sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan juga untuk memenuhi kebutuhan perubahan zaman, sehingga kita harus tetap memanusiakan manusia yang dimana konteksnya di sini adalah peserta didik, dan juga kita harus tetap memahami bahwa setiap orang atau setiap peserta didik memiliki perbedaan sehingga tidak dapat disamakan satu sama lainnya. Dan sebagai seorang guru kita harus mengetahui bahwa peserta didik sudah mempunyai pemahaman awal yang kita harus kembangkan sebagai seorang pendidik yang dapat memberikan manfaat kita. That's all from me and see you everyone.